はい、こんにちは皆さん。アラニョン語と一緒に勉強しましょう。Hai minasan, jumpa lagi dengan saya Maulana dalam pembelajaran bahasa Jepang bersama Arura Nihongo. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang minasan sudah kirim ke Instagram saya ya. Dan untuk minasan yang ingin bertanya seputar bahasa Jepang atau kebudayaan Jepang, boleh tanya di IG saya. Ini ya. Atau nanti saya cantumin juga di deskripsi. Oke minasan, kita masuk ke pertanyaan pertama. Di sini ada Birumi-san ya, Birumi-san. Pertanyaannya adalah, Sensei, bagaimana cara memperkenalkan diri secara simpel? Memperkenalkan diri secara simpel dalam bahasa Jepang ya. Sebenarnya dalam memperkenalkan diri atau jikosokai, hal yang paling penting adalah ketika minasan mengawali perkenalan diri dengan mengucapkan hajimemashite dan mengakhiri dengan dozo yoroshiku onegai itashimasu pada akhir perkenalan diri ya. Hajimemashite, watashi no namae wa Yusuf Maulana desu, 26 sai desu, Indonesia jin desu, dozo yoroshiku onegai itashimasu ya, seperti itu. Dan dalam memperkenalkan diri cukup sebutkan ini yang paling dasarnya aja ya. Minasan boleh memiliki referensi lain lebih banyak, tapi kalau menurut saya ya nama, usia, dan berasal dari mana minasan itu adalah 3 poin penting yang minasan bisa perkenalkan diri dalam jikosokai, pengenalan diri buat interview kerja atau segala macamnya ya. Hajimemashite, watashi no namae wa Yusuf Maulana desu. Perkenalkan, nama saya Yusuf Maulana, 26 sai desu, berusia 26 tahun. Indonesia jin desu ya, berasal dari Indonesia atau orang Indonesia. Nah itu ya buat Birumi-san, jenis jikosokai yang simpel menurut saya ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini ada dari Udin-san ya. Pertanyaan dari Udin-san, Sensei, meja kotatsu itu apa sih dan fungsinya buat apa ya? Oh iya. Oke, buat minasan yang belum tahu kotatsu adalah meja penghangat ya. Budaya Jepang di musim dingin adalah berkumpul dengan keluarga, duduk di bawah meja kotatsu ya. Meja kotatsu itu selayaknya meja makan, berbentuk kotak ya rata-rata, dengan tinggi sekitar 50-60 cm kali ya. Karena posisi duduknya pun leseh ya, lesehan. Meja kemudian dibaluti dengan selimut, karena di bawah mejanya itu terdapat heater ya, semacam penghangat. Jadi orang Jepang itu masuk ke dalam selimutnya untuk menghangatkan diri ya. Tujuan adanya selimut di dalam kotatsu tersebut ya fungsinya buat menjaga hangatnya pemanas tersebut biar tidak menyebar kemana-mana ya. Tentunya di musim dingin akan sangat berguna ya. Dan biasanya orang Jepang ketika menghangatkan diri menggunakan kotatsu sambil berkumpul dengan keluarga, itu mereka juga mempersiapkan makanan hangat ya, berupa dalam sebuah nabe ya, makanan panas dalam sebuah panci ya. Kalau kita tahunya mungkin suki ya, sejenis suki gitu ya. Dan itu tentunya enak, hangat, menyegarkan buat badan ya, gitu ya. Buat Udin-san mudah-mudahan terjawab ya. Pertanyaan berikutnya dari siapa nih ya? Pertanyaan berikutnya dari Hatlan. Apa sih perbedaan watashi dengan boku? Nah ya, mungkin minasan yang biasa nonton drama Jepang atau mungkin anime seperti Boruto, One Piece segala macamnya,
pasti melihat beberapa karakter dalam serial drama atau anime tersebut berkata saya dengan watashi, boku, atau mungkin ore ya. Itu semua artinya sama ya, artinya adalah saya. Cuman yang membedakan adalah jenis tingkat kesopanannya ya kali ya, atau mungkin kapan fungsi digunakannya, kapan dan dengan siapa berbicara ya. Karena untuk watashi itu umum, saya untuk umum ya. Kemudian boku itu agak sedikit kasar ya kalau misalkan diucapkan kepada sensei atau mungkin orang tua ya, yang lebih tua. Boku itu agak sedikit kasar. Cuman kalau misalkan emang benar-benar dekat sama senseinya ya boku masih dianggap normal sih kalau saya lihat ya. Orang Jepang boku kepada senseinya gitu ya, saya. Tapi kalau ore itu benar-benar nggak boleh tuh diucapkan kepada sensei, kepada yang lebih tua, kepada orang tua itu ore ya jangan lah ya, nggak sopan. Kecuali mungkin sama teman, yaitu ore antar teman sih nggak apa-apa ya, karena udah saling dekat juga gitu ya, setahu saya ya. Kalau misalkan dalam segi arti semuanya sama. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini kita sudahi dengan 3 pertanyaan tersebut ya. Mudah-mudahan terjawab dan terpuaskan buat yang sudah tanya ya. Buat minasang yang belum bertanya, boleh tulis di kolom komentar atau mungkin send, bisa DM langsung ke IG saya. Nanti kita koreksi sama-sama. Jangan lupa like, subscribe dan share-nya ya. Ja, matane, bye bye.